Baik, berjumpa kembali dengan saya Susmanto pada pertemuan materi hari ini. Yang kita bahas kemarin, kita melanjutkan tentang perkembangan animasi. Perkembangan animasi seiring dengan perkembangan pertelevisian. Pada awalnya diciptakanlah animasi berbasis 2 dimensi atau 2D animation, yaitu film kartun. Perkembangan animasi komputer berbasis 3 dimensi atau 3D animation. Perkembangan ini dibarengi pula dengan banyaknya perangkat keras dan perangkat lunak. Poin selanjutnya, sini kita coba melihat manfaat animasi itu sendiri. Kalau kita belajar tentang animasi, baik animasi multimedia, kita lihat juga manfaatnya. Yang pertama, untuk apa? Yang pertama, media hiburan. Manfaat animasi itu yang pertama adalah media hiburan. Banyak contohnya yang dapat kita lihat, film, film kartun, atau video klip yang kita lihat yang berbasis animasi, baik 3 dimensi maupun 2 dimensi, games atau permainan yang sering kita mainkan, dan lain-lainnya. Manfaat animasi selanjutnya sebagai apa? Sebagai media presentasi. Terus media iklan. Selanjutnya media ilmu pengetahuan. Selanjutnya apalagi? Media bantu. Contohnya petunjuk tata cara penggunaan produk. Sekarang dapat kita lihat produk-produk itu sudah melalui media animasi yang dibuat. Media pelengkap, contohnya tombol animasi, banner, bingkai atau frame, dan tulisan lainnya. Oke, mengapa animasi? Kalau kita belajar apa itu animasi, mengapa animasi? Menjelaskan konsep yang sulit, misalnya penyerapan makanan ke dalam area darah atau bagaimana elektron bergerak untuk menghasilkan arus listrik. Menjelaskan konsep yang abstrak, abstrak menjadi konkret, misalnya menjelaskan tegangan arus bolak-balik dengan bantuan animasi grafik sinus yang bergerak, menunjukkan dengan jelas satu langkah prosedural, misalnya dengan cara melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka, menunjukkan ide pada suatu objek, misalnya contohnya efek gravitasi pada suatu objek. Baik, mengapa multimedia? Animasi menjanjikan suatu visual yang lebih dinamik serta menarik kepada penonton, karena mungkin sesuatu yang mustahil berlaku di dalam kehidupan sebenarnya, bisa digambarkan atau menciptakan artificial object. Kita lihat macam-macam animasi. Animasi itu ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, animasi cell dan motion, animasi frame, animasi sprint, animasi part, dan animasi morphing. Di sini kita coba jelaskan macam-macam animasi. Animasi sel merupakan sel yang terpisah dari lembaran latar belakang dan sebuah sel untuk masing-masing objek yang bergerak secara mandiri di atas latar belakang. Contohnya apa? Dapat kita lihat film kartun, Tom and Jerry atau Mickey Mouse, itu salah satu animasi sel. Animasi ini menampilkan rangkaian gambar yang berurutan atau bergantian, ditujukan secara cepat.
Ya, selanjutnya ada animasi sprite, yaitu objek yang diletakkan dan dianimasikan pada bagian puncak grafik, baik dengan latar belakang diam. Setiap objek dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu bersamaan. Misalnya burung terbang itu tidak bersama, planet berrotasi, atau bola memantul. Terus ada animasi lintasan, adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva, ya, yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya membantu membuat animasi kereta api yang bergerak pada lintasan rel. Ini ada selanjutnya contoh animasi spline, ya, mungkin untuk membuat animasi dengan lintasan gerak berbentuk kurva. Ya, contohnya apa? Animasi kupu-kupu terbang dengan kecepatan yang tidak tetap dan lintasan yang berubah-ubah. Animasi vektor menggunakan gambar vektor dalam objek, ya. Animasi karakter seperti dalam film kartun berbasis 3 dimensi, oleh karena itu ada juga yang menyebutkan sebagai animasi 3 dimensi, ya. Morphing, sebuah animasi bentuk lain dengan menampilkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan halus. Terus animasi digital, penggabungan teknik animasi sel, ya, hand drawn, dan dibantu dengan komputer. Macam-macam animasi di Flash itu ada shot training, motion training, ya, frame by frame, animation motion width, ya, animasi masking, animasi motion twin rotates, ya, rotasi, ya, animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi atau animasi dwimatra dikenal juga dengan nama flat animation. Realisasi nyata dari perkembangan 2 dimensi berupa dibuatnya film kartun, ya. Kartun sendiri berasal dari kata karton yang artinya gambar yang lucu. Contohnya Tom and Jerry, Scooby-Doo, Doraemon, ya. Animasi film kartun awalnya dengan membuat sketsa gambar yang digerakkan satu demi satu. Objek yang dianimasi mempunyai ukuran panjang, ya, X-axis dan lebar Y-axis saja. Untuk membuat satu durasi animasi membutuhkan jumlah gambar yang cukup banyak. Di sini ada animasi 3 dimensi, ya. Perkembangan dunia animasi komputer sangat pesat, ya. Apalagi sejak diciptakannya animasi berbasis 3 dimensi, ya, atau 3D animation, ya, yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi Z-axis, maka objek pergerakannya hampir mendekati kenyataan aslinya. Hanya saja objek tersebut dibuat di dunia maya atau virtual reality. Perkembangan ini juga dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak yang mendukung, ya, ingat animasi 3 dimensi. Di sini ada tahapan pembuatan animasi 3 dimensi, ya, atau animasi 3D, tahap pemodelan, tahap layout, dan animasi tahap rendering. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama ada short film, yang kedua ada buat visual effect atau online mesh dengan software 3 dimensi. Selanjutnya compositing, ya, composite, ya. Jenis-jenis animasi clay atau toko-toko dalam animasi clay dibuat dengan memakai rangka khusus untuk kerangka tubuhnya. Lalu kerangka tersebut ditutup dengan plastisin sesuai bentuk toko yang ingin dibuat, ya. Lalu difoto gerakan per gerakan. Foto-foto tersebut lalu digabung menjadi gambar yang bisa bergerak. Animasi Jepang atau animasi ini menggunakan tokoh karakter dan background yang digambarkan menggunakan tangan dan sedikit bantuan komputer. Animasi GIF, teknik animasi sederhana yang menggunakan prinsip animasi dasar berupa gambar yang saling dihubungkan, ya. Baik, ya, kita cukupkan sampai di sini, ya.
pertemuan pada hari ini tentang animasi komputer, animasi multimedia, ya. Jadi dapat dipelajari tentang apa itu animasi komputer, animasi multimedia. Baik, program e-learning pada hari ini kita cukupkan, ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.